Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafan Ditami dengan NIM 24020101059 dari kelompok 1. Kelompok kita membawakan bisnis tentang brand parfum. Nah, brand parfum tersendiri ini menargetkan target market kepada platform, reseller, dan end user seperti itu. Nah, untuk buyersnya, brand parfum kita menargetkan kepada remaja, mahasiswa, atau mahasiswi, mungkin seperti itu. Nah, untuk buyer motivation tersendiri yaitu memberikan kesan self expression atau menggambarkan diri sendiri. Jadi untuk buyer membeli parfum itu mungkin untuk bisa menggambarkan diri sendiri seperti itu. Selanjutnya ada daya tarik, attraction appeal seperti itu. Yang terakhir ada memberikan kesan seperti mungkin personal branding dalam si konsumen membeli parfum ini gitu. Nah, dan yang terakhir ada buyer fears atau ketakutan pembeli. Nah, mungkin si buyers akan ada ketakutan dalam membeli parfum dari toko kita. Contohnya permasalahannya seperti ketidakcocokan keharumannya atau tidak tahan lama seperti itu. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Piana Tasrekia dengan NIM 24020101055. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang Key Market Challenge. Key Market Challenge adalah tantangan utama yang dihadapi perusahaan atau bisnis di pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menjual produk, berkembang, atau bersaing dengan kompetitor. Lalu quality atau kualitas adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Strong identity adalah identitas yang kuat dari suatu produk, merek, atau perusahaan yang membuatnya mudah dikenali dan dibedakan dari pesaing. Lalu scan imagination adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan atau mengingat suatu aroma atau bau tertentu tanpa benar-benar mencium bau tersebut. Lalu di sini marketing atau pemasaran adalah proses merencanakan, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen agar kebutuhan mereka terpenuhi serta perusahaan memperoleh keuntungan. Lalu branding adalah proses membangun dan menciptakan identitas suatu produk, jasa, atau perusahaan agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Yang terakhir di sini ada konsistensi atau konsisten, yaitu keadaan ketika sesuatu dilakukan secara tetap stabil dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan konsekuensi adalah hasil atau dampak yang terjadi karena suatu tindakan atau keputusan, bisa berupa hal positif maupun negatif. Contoh, 1. Jika rajin belajar, konsekuensinya nilainya bagus. Jika melanggar aturan, konsekuensinya bisa kena sanksi. 2. Arti prioritas atau hal yang harus diutamakan. Prioritas adalah suatu yang dianggap paling penting sehingga harus dikerjakan atau diperhatikan terlebih dahulu dibanding yang lain. Contoh, seperti tugas kuliah ada prioritas utama yang harus dibandingkan dengan hal seperti main. Dan kesehatan juga harus menjadi prioritas untuk menjaga tubuh biar terhindar dari penyakit. Baik, sekian. Di sini saya akan menjelaskan terkait competition dan key issue. Competition dalam bahasa Indonesia yaitu kompetisi adalah kondisi atau proses sosial di mana beberapa pihak tertentu mencapai tujuan yang sama, namun jumlahnya terbatas dengan cara yang saling bersaing untuk mendapatkan keunggulan.
Secara dasar kompetisi terjadi ketika ia ada ketidakcukupan seperti ketidakcukupan sumber daya, alat pasar, penghargaan atau posisi tertentu, sehingga pihak-pihak yang terlibat harus berusaha lebih keras dari lawannya agar bisa menang. Berbagai aspek kehidupan ia mendorong kita agar tidak senang dengan keadaan yang sudah ada. Namun agar kompetisi tetap bermanfaat harus dijalankan dengan dasar integritas dan aturan yang adil. Selanjutnya yaitu key issue. Masalah utama adalah inti atau pusat dari suatu topik yang dibahas, situasi yang terjadi atau penelitian yang dilakukan. Jika dibandingkan seperti sebuah pohon, key issue bukanlah ranting atau daun yang terlihat di permukaan. Key issue melainkan akar yang menentukan apakah pohon itu bisa hidup atau mati. Masalah ini sangat penting karena dampaknya sangat besar. Jika masalah utamanya tidak ditemukan atau ditangani, maka solusi yang diberikan bisa hanya bersifat sementara atau tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. Sebenarnya itu, dalam dunia nyata seperti pengembangan bisnis atau manajemen organisasi, istilah ini mengacu pada hambatan strategis yang paling menghambat kemajuan seperti masalah efisiensi atau kesulitan.